Kali ini ada suatu bahasan yaitu sindrom sejerogen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada suatu bahasan yaitu sindrom sejerogen. Sindrom sejerogen termasuk salah satu penyakit autoimun yang berpengaruh signifikan terhadap air liur dan air mata. Ini terjadi karena penderita sejerogen sindrom gagal memproduksi secara cukup kelembapan di kelenjar air mata dan air liur. Sama seperti penyakit autoimun lainnya, sistem kekebalan tubuh penderitanya justru menyerang tubuh sendiri. Sistem imun salah mengira ada zat asing yang masuk ke tubuh. Akibatnya, jaringan yang sehat justru mengalami kerusakan. Sindrom sejerogen bisa dideteksi sebagai kondisi primer atau sekunder. Pada kondisi primer, artinya penderitanya tidak mengalami penyakit autoimun lainnya. Gejala sindrom sejerogen primer cenderung lebih agresif dan menyebabkan mata dan mulut lebih kering. Namun jika terdiagnosis sekunder, artinya ada kemungkinan penderita penyakit autoimun lain. Gejalanya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan sejerogen sindrom yang primer. Gejala terjadinya sindrom sejerogen diantaranya adalah mulut kering, gigi berlubang, sulit menelan, sulit berbicara, sensasi terbakar di mata, penglihatan kabur, kerusakan kornea, sensitif terhadap cahaya, kulit terasa kering, batuk kering, nyeri sendi, peradangan paru-paru atau ginjal, juga mengalami infeksi jamur di mulut. Dari beberapa gejala sindrom sejerogen tadi, terlihat bahwa tak hanya mata dan mulut saja yang terdampak. Pasien sindrom sejerogen bisa mengalami gejala di seluruh tubuhnya, bahkan menyebabkan inflamasi di paru-paru atau ginjal. Apabila inflamasi terus-menerus terjadi, dokter akan memberikan pengobatan khusus untuk mencegah kerusakan organ. Cara kerjanya adalah menjinakkan sistem imun agar tidak terus-menerus menyerang jaringan yang sehat. Belum diketahui penyebab atau faktor resiko pasti mengapa seseorang menderita sindrom sejerogen. Meski demikian, 9 dari 10 penderita sindrom sejerogen adalah perempuan yang sudah mengalami menopause. Para pakar terus meneliti apakah ada keterkaitan antara hormon estrogen dengan kondisi ini. Selain itu, menderita penyakit autoimun lain serta riwayat medis keluarga dengan penyakit yang serupa juga meningkatkan resiko seseorang mengalami sindrom sejerogen. Beberapa faktor resiko lain penderita sindrom sejerogen adalah yaitu usia di atas 40 tahun, kemudian perempuan, kemudian juga menderita lupus atau rheumatoid arthritis. Belum ada diagnosis pasti untuk mendeteksi sindrom ini, mengingat gejalanya tak hanya spesifik di mulut dan mata saja. Dokter akan melakukan beberapa rangkaian tes untuk mendiagnosis masalahnya. Selain pemeriksaan fisik dan riwayat medis, tentu dilakukan pemeriksaan darah yang lengkap untuk melihat apakah aktivitas antibodi yang berkaitan dengan sindrom sejerogen. Lebih spesifik lagi, pemeriksaan mata dan biopsi mulut dapat membantu memeriksa kadar kelembapan mata sekaligus produksi kelenjar air liur. Belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan sindrom sejerogen, namun banyak prosedur medis yang dapat membantu meredakan gejalanya. Penanganan utama tentu menargetkan agar mata dan mulut bisa menjadi lebih lembab. Selain itu, beberapa gejala juga memerlukan kortikosteroid agar sistem imun tidak terus-menerus menyerang jaringan tubuh yang sehat. Jika penderita mengalami nyeri persendian, dokter juga bisa meresepkan obat anti peradangan non-steroid. Penderita juga disarankan untuk banyak beristirahat serta mengkonsumsi makanan bergizi agar tidak merasa terlalu lemas. Oke sahabat herbal, itu tadi pembahasan sindrom sejerogen. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.